Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Yuniasih. Saya mengajar sejarah kebudayaan Islam di MTS Rodotul Mujawidin Tebo, Provinsi Jambi. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 1 IAIN Takengon Aceh tahun 2025. Pada hari ini, Sabtu 10 Mei 2025, saya akan melakukan uji kinerja praktik pembelajaran pada kelas 7 dengan materi kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz dalam menjunjung tinggi nilai kesederhanaan, keadilan, dan prinsip demokrasi pada masa kini dan masa datang. Dan bagaimana prosesnya? Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah sehat, kuat, hebat. Alhamdulillah. Pada siang hari ini masih semangat? Masih. Bertemu dengan saya, pelajaran apa biasanya? SKI. Oh, SKI ya. Jangan sampai lupa pelajarannya apa. Coba saya tanya sekarang. SKI? Islam berdaya dari ilmu dan budaya. Budaya. Nah, sebelum mulai pelajaran pada siang hari ini, saya mohon ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan ketua kelas. Marilah kawan-kawan, sebelum kita belajar, kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya absen dulu. Intan Erlica, Luna Tri Utami, Davina. Alhamdulillah, ada satu tidak berangkat karena sakit ya. Baiklah, untuk siang hari ini materi pembelajaran kita adalah mengenai kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. 1, 2, 3. Baiklah anak-anak, sebelum melanjutkan materi kita pada hari ini ya, yaitu keteladanan Umar bin Abdul Aziz. Coba sih masih ingat nggak materi yang kemarin? Kemarin materinya apa? Apa ya? Kemarin membahas tentang apa? Dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah. Masih ada yang ingat siapa pendiri dinasti Umayyah? Oh ya, siapa? Muawiyah bin Abu Sufyan. Muawiyah bin Abu Sufyan. Nah, sekarang kita mempelajari khalifah yang bernama Umar juga, yaitu khalifah ke-8 dari dinasti Umayyah. Kenapa kok namanya sama? Karena? Mungkin karena sama, Bu. Sama dalam hal apa? Sama sifatnya. Mungkin sama sifatnya. Makanya Umar bin Abdul Aziz ini mendapat julukan Umar II ya, mendapat julukan Umar II karena yang pertama beliau ini masih ada kerabat dengan Umar bin Khattab. Kemudian beliau mendapat julukan Umar II karena sifat atau karakter beliau yang sama. Nah, sekarang materi kita adalah keteladanan atau kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Bahwasanya beliau itu adalah pemimpin yang sederhana, adil, dan tegas.
Nah, tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, anak-anak harus bisa menjelaskan kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Jadi harus bisa menjelaskan bagaimana sih kepemimpinan beliau sehingga beliau menjadi pemimpin yang masyhur atau yang terkenal begitu ya. Nah, sebelum masuk ke materi inti, coba kita membangun semangat ya. Tepuk-tepuk, harus semangat. Coba ikuti nanti ya, tepuk semangat velocity. 1, 2, 3, tepuk semangat velocity. Kita menggunakan model diskusi ya. Nah, sebelum diskusi saya kasih kalian studi kasus, yaitu sebuah kisah atau peristiwa yang nantinya itu di lembar LKPD kalian saya minta untuk menyelesaikan sebuah soal. Nah, di sini kalian bisa tonton bagaimana peristiwa-peristiwa tersebut. Menerangi mejanya dengan lampu milik kerajaan. Tiba-tiba putranya datang ingin membahas urusan keluarga. Saat itu Umar memadamkan lampu. Putranya bertanya heran. Ayah, mengapa lampu itu dimatikan? Beliau menjawab. Nah, itu adalah peristiwa-peristiwa ya dari kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Nah, sekarang saya bagikan lembar LKPD untuk kalian kerjakan sesuai dengan permintaannya. Di sini untuk cara penyelesaian lembarnya nanti. Yang pertama, bacalah studi kasus berikut dengan seksama. Kemudian diskusikan bersama kelompokmu untuk menjawab pertanyaan yang diberikan. Yang ketiga, buatlah poster kreatif tentang keteladanan Umar bin Abdul Aziz ketika menjadi khalifah. Silakan untuk dikerjakan. Dipahami, jika ada yang belum dipahami bisa ditanyakan. Ayo dikerjakan. Dibaca dulu itu studi kasusnya, kemudian dipecahkan bersama-sama. Bu, ini dijawabnya di mana? Oh, di lembar kertas tadi di belakangnya, di sini. Kertas yang ini, di sini. Ya. Ya. Bisa dipahami? Ini, apanya ini? Selamat berkreasi, maksudnya dikerjakan. Ya, dikerjakan di lembarnya itu tadi.
Sepakat. Siapa yang mau maju? Pertama, kan dari kelompok 1, ayo silakan. Ya, silakan maju untuk presentasi. Ya, semuanya satu kelompok. Di bawah ya, di bawah. Ayo silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami di sini dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang keadilan dalam penegakan hukum oleh Umar bin Abdul Aziz. Baik, yang pertama, kami mendapat nilai-nilai yang berupa ketegasan yang tidak pandang bulu tanpa memihak dan menjaga amanah dengan utuh walau kerabatnya sendiri. Yang kedua, mengapa Umar bin Abdul Aziz memilih untuk tegak lurus, tidak memberi ruang istimewa kepada kerabatnya, yaitu menjaga kebersihan nama Baitul Mal agar tidak terjadi kecurangan, menghindari kecemburuan dan ketidakpuasan rakyat supaya tidak merusak stabilitas pemerintahan. Kemudian bagaimana cara kita meneladani sikap Umar bin Abdul Aziz, yaitu menjaga amanah dengan ketegasan. Contohnya, jika kita dipercaya mengelola uang kas kelas, kita harus transparan dan tegas menolak pinjaman kecuali untuk kepentingan bersama. Kemudian slogan kami mengenai keadilan dalam penegakan hukum yaitu tanpa keadilan, hukum hanyalah kekuasaan. Tanpa keadilan, Hukum hanyalah kekuasaan. Baik, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya coba untuk semangat pada siang hari ini saya cek kembali dari masing-masing kelompok. Coba dibunyikan bareng-bareng semboyannya atau slogannya ya dari materi masing-masing. Coba sekarang dari kelompok 2, silakan. slogan kami yaitu tanpa keadilan, hukum hanyalah kekuasaan. Luar biasa. Kelompok 3. Slogan kami ialah hak bicara, tanggung jawab bersama. Ya. Nah, dari pembelajaran pada siang hari ini, kalian mendapatkan hal baru apa coba? Mendapatkan pelajaran tentang bagaimana caranya hidup adil, tentram, dan sejahtera. Bagaimana kita itu memimpin menjadi pemimpin yang adil dan membentuk rakyat yang sejahtera. Kemudian tantangan ataupun kesulitan kalian ketika belajar ini apa ya? Coba Mbak Tasya. Kadang susah mengerti ya, mengerti dalam hal apa? Hal yang dijelaskan. Oh, yang dijelaskan. Jadi runtutan peristiwanya itu ya. Baiklah, untuk kesimpulan pada siang hari ini, materi kita mengenai kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz itu adalah beliau sosok pemimpin yang sangat dikenal oleh masyarakat karena yang pertama beliau sangat sederhana walaupun beliau itu seorang khalifah. Karena khalifah sebelum-sebelumnya bermewah-mewahan ya karena menggunakan fasilitas kerajaannya sehingga beliau hidup berkecukupan yang berlebihan. Sedangkan Umar bin Abdul Aziz ini tidak mau memakai hak tersebut sehingga cukup sederhana. Hartanya bahkan digunakan untuk kepentingan rakyat. Bagaimana pada siang hari ini proses pembelajaran kita?
Alhamdulillah, senang ya? Ya. Bisa memahami materinya? Bisa, alhamdulillah. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sekarang, kita cukupkan sampai di sini. Untuk pertemuan besok, materi kita jangan lupa ya. Untuk kelanjutan dari materi kita adalah mengenai peradaban dinasti Umayyah di bidang ekonomi, di bidang politik, dan di bidang pendidikan. Jadi minggu depan kita belajar mengenai peradaban dinasti Umayyah di bidang ekonomi, politik, dan pendidikan. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Cukup, alhamdulillah. Jadi saya cukupkan sampai di sini ya. Saya minta ketua kelas untuk memimpin doa, membaca alhamdulillah. Baik teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita membaca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.